Saat kita nyuci alat makan berbahan kaca dengan mesin cuci piring, kondisinya akan langsung kinclong. Tapi hal yang sama nggak akan terjadi pada perkakas berbahan plastik karena permukaannya selalu dipenuhi dengan tetesan air. Mesin ini mampu menyemprotkan deterjen dan air pada suhu 68 derajat Celcius yang pastinya jauh lebih panas dari air biasa. Di akhir proses pencucian, air di dalam mesin akan menguap, makanya alat berbahan kaca yang sudah bersih bisa kering sendiri. Awalnya semua perkakas yang masuk ke mesin cuci memang bersuhu sama, tapi barang plastik lebih cepat dingin karena masa termalnya lebih rendah. Misalnya saja wadah makanan ini, bahan plastiknya jauh lebih tipis dari piring dan cangkir. Densitasnya juga nggak seberapa, jadi pada suhu tinggi, molekul plastik akan menahan sedikit panas. Bahan plastik lebih cepat dingin dan air di permukaannya lebih lama menguap. Tapi panci dan piring berat bisa menahan panas dalam waktu lama. Makanya, perkakas ini akan tetap hangat setelah airnya menguap. Tiap negara punya sistem registrasi kendaraannya sendiri-sendiri dan gak terkecuali warna platnya. Di Indonesia sendiri, plat nomornya berwarna putih, merah, kuning, dan hijau. Kalau di Australia, pilihan warnanya lebih banyak, motif dan desainnya juga beragam, sedangkan di Inggris Raya, plat nomor kendaraan mereka ditetapkan berdasarkan peletakannya. Yang bagian belakang berwarna kuning dan yang depan putih, tapi keduanya dicetak dengan tulisan hitam. Di zaman dulu aturannya gak selalu begitu sih, karena Inggris juga pernah menggunakan plat dengan tulisan putih atau silver. Tapi sejak tahun 1979, warnanya tetap dipertahankan sampai sekarang. Plat nomor ini harus terbuat dari bahan reflektif, jadi kalau plat nomor di belakang mobil mereka berwarna putih, cahayanya nggak akan terpantul, dan pastinya warna ini nggak akan sah dipakai di sana. Ada juga yang meyakini kalau tradisi ini diadopsi Inggris dari Prancis. Prancis telah lebih dulu memakai plat registrasi sebelum Inggris dan mereka juga memakai plat belakang kuning. Baru pada tahun 2009 lalu, Prancis beralih menggunakan plat nomor putih dengan tulisan hitam. Pemilihan warna ini tentu ada alasan praktisnya, berkat plat kuning dipasang di belakang dan yang putih ditaruh di depan, pengemudi lain bisa langsung tahu bagian mobil yang mereka lihat. Dengan begini, mereka juga bisa memperkirakan arah gerakannya. Ada fenomena unik bernama refleksi internal total. Cobain deh, bisa-bisa kamu bakal ketagihan. Jadi, kamu perlu ngarahin sinar laser di sisi aliran air bening. Setelah beberapa saat, kamu akan ngelihat sinar ini bergerak lambat melewati air karena partikel di dalamnya lebih berat. Air seolah-olah bisa menjebak sinar laser, dan setelah kamu memperlambat alirannya, sinar laser itu akan tetap berada di dalam air sampai alirannya mati. Maka kemudian, sinar laser ini juga ikut mati. Mungkin enak kali ya kalau kita bisa melayang-layang di atas awan, bentuknya begitu lembut, ringan, dan pelukable. Padahal bobot rata-rata awan kumulus yang selembut kapas itu bisa mencapai 450.000 kilogram. Wow, berarti kurang lebih seberat pesawat jet terbesar di dunia plus penumpang dan barang bawaannya tuh. Tanah memang termasuk benda mati, tapi di dalamnya ada banyak makhluk hidup. 1 sendok tehnya aja bisa menaungi seabrek mikroorganisme yang jumlahnya bisa melebihi total populasi manusia di seantero dunia. Di dalamnya ada jutaan spesies dan miliaran organisme, termasuk juga ganggang, bakteri, cacing tanah, serangga mikroskopis, tungau, jamur, dan masih banyak lagi. Semua organisme ini bisa ngebentuk biomasa terbesar di seluruh dunia. Hewan menggunakan medan magnet bumi untuk nyari tahu arah. Saat tersesat, hewan darat akan kesulitan nyari jalan pulang. Tapi hewan laut nggak akan kebingungan. Beberapa spesies ikan salmon dan penyu laut bahkan mampu ngerasain medan magnet bumi serta memanfaatkannya sebagai sistem navigasi. Kamu udah tahu belum? Laut kita ternyata telah jadi penyuplai oksigen utama di seluruh dunia loh. Jadi gelar ini nggak disandang oleh hutan hujan tropis. Laut kita menghasilkan sebagian besar oksigen di atmosfer bumi berkat peranan penting tumbuhan laut seperti rumput laut, plankton, dan organisme lain yang mampu berfotosintesis. Semua tumbuhan laut berfotosintesis dengan bantuan air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi dalam bentuk gula dan oksigen.
Ikan memang punya insang dan sirip, tapi nggak punya leher. Makanya hewan ini punya sejumlah tulang yang menghubungkan tengkorak dan gelang bahu. Salah satu alasannya yaitu mereka nggak akan bisa berenang secara gesit kalau punya leher yang bergerak-gerak. Selain itu, kalau hewan sekelas ikan memiliki leher, para saintis akan langsung menggolongkannya ke jenis hewan lain. Jadi, organisme yang punya leher nggak bisa dinamakan sebagai ikan. Menurut catatan sejarah, leher tertua di dunia terdapat pada makhluk yang hidup 375 juta tahun yang lalu. Hewan ini setengah ikan dan setengah tetrapoda alias berkaki 4. Tubuh kita ternyata super kuat loh. Perut kita aja bisa ngancurin benda sekeras silet cuma dalam waktu 2 jam dengan bantuan asam lambung. Tingkat keasaman suatu zat diukur dalam skala pH dari angka 0 sampai 14. Kalau pH-nya lebih rendah, berarti zat tersebut lebih asam. Asam lambung kita umumnya berada di kisaran pH 1 sampai 2. Makanya tingkat pH kita terbilang stabil. Helium yang terus didinginkan sampai suhunya mendekati 0 mutlak atau minus 273 derajat Celcius akan berubah jadi superfluida. Gas ini bisa terus mengalir tanpa friksi menuju pinggiran gelas, kemudian nyari retakan sekecil molekul sebagai jalan keluar. Jadi dalam kondisi ini, helium bisa melawan gaya gravitasi. Helium sangat sering digunakan sebagai gas pengisi balon. Dan kalau sampai menelannya, suaramu akan langsung merepet. Kamu juga pasti pernah nyobain kan? Tapi gas ini nggak begitu mempengaruhi nada suara kita sih. Saat bersuara, pita suara kita bergetar dengan kecepatan dan frekuensi tertentu, lalu udara akan terdorong masuk ke dalam laring. Saat udara bergerak, telinga orang-orang di dekat kita akan menangkap gelombang bunyi. Jadi kalau suaramu merepet setelah nelen gas helium, kecepatan getarannya nggak berubah banyak, sehingga nada dan frekuensinya juga masih sama. Tapi gas ini mempengaruhi warna suaramu, dan dalam musik kita mengenalnya dengan istilah timbre. Timbre juga punya banyak variasi, makanya kita bisa ngebedain bunyi gitar dan piano meskipun nada yang dimainkannya benar-benar sama. Tinggi nadanya sama persis, tapi timbrenya berlainan. Saat pita suara kita bergetar, semua frekuensi bunyi akan menyatu di situ. Dan kalau suaramu merepet, nada tingginya lebih beresonansi di sepanjang saluran vokal sehingga akan terdengar lebih melengking. Sedangkan nada rendahnya nggak begitu beresonansi, makanya suaramu akan kedengaran ala-ala penjual bakso boraks itu. Rasanya kok nggak mungkin ya kalau kita nggak bisa ngelihat beruang kutub segede itu saat berada di dekatnya. Tapi kamera inframerah memang sulit mendeteksinya. Kamera termal mampu mendeteksi panas benda yang terlepas sebagai gelombang inframerah. Tapi sebaiknya jaga jarak aja deh. Beruang kutub sangat lihai menahan panas. Mereka bisa tetap hangat berkat lapisan lemak tebal di bawah kulit. Selain menghangatkan tubuh, bulu lebat beruang kutub juga bisa membuatnya lolos dari kamera inframerah. Guyuran hujan nggak selalu bisa membasahi tanah loh. Di area super kering dan gersang, tetesan hujan bisa langsung menguap sebelum sampai di atas tanah. Inilah yang disebut dengan hujan hantu. Saat terjadi hujan hantu, kita bisa ngelihat tetesan hujan lebat dari atas, tapi tanahnya tetap kering. Tikus bisa ngakak so hard saat digelitiki loh. Bahkan dalam sebuah eksperimen, tikus-tikus ini mengejar tangan para saintis yang menggelitiki mereka. Semua kera besar termasuk gorila, orang utan, bonobo, dan simpanse juga bisa geli dan umumnya merespon gelitikan dengan ekspresi mirip ketawa. Penguin, anjing, meerkat, dan sejumlah hewan lain juga nunjukin ekspresi serupa.